Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pertemuan kita hari ini, pertemuan 11. Oke, langsung saja saya share screen. Hari ini kita akan bahas tentang sumber daya manusia ya. Oke. Jadi kalau sumber daya manusia ini ya berarti objeknya ya manusia ya. Jadi tergantung dari berbagai posisinya ya, posisi atau jabatannya. Kalau manusia ini siapa ya? Ya kita ini gitu loh ya. Jadi manusia ya kita ini. Ya. Ada yang bilang sih manusia itu gimana itu? Lupa saya. Kalau artinya itu gini. Manusia itu hewan yang bicara. Tapi ya enggak begitu juga. Ya, itu istilahnya Arab kalau tidak salah ya, kayak meme gitulah. Jadi yang jelas ya manusia ya kita ini, kita punya kompetensi ya. Jadi kalau di sini ya kompetensi ya. Jadi MSDM ini manajemen sumber daya manusia. Jadi ketika kita bekerja atau kita memiliki perusahaan sendiri ya, maka di sana akan ada manusia-manusia ya, yang harus diatur ya. Oke, next ya. Oke. Jadi sumber daya manusia ini ya pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi ya. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. Jadi gini sih, kalau saya sendiri tuh gini, ketika kita ada di dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan atau lembaga ya, baik lembaga profit atau non profit ya, maka di sana kita harus berkontribusi ya. Berkontribusi apa ya, sesuai tupoksinya ya. Ini sering ya disampaikan tuh tupoksi gitu ya. Tupoksi itu apa sih? Tupoksi itu adalah tugas, pokok, dan fungsi. Bagi teman-teman yang sudah sering ikut organisasi, ya, baik organisasi siswa atau organisasi mahasiswaan atau organisasi santri, saya kira paham apa itu tupoksi. Ya. Kalau bisa ya kita bekerja sesuai dengan tupoksinya, jangan sampai overlap. Nah ini loh ya. Jadi kadang menurut kita itu bagus, tapi kalau overlap juga tidak bagus. Ya, contohnya seperti ini, Anda ada pada bagian sekretaris umpamanya, tapi kemudian Anda mengurusi keuangan, yaitu overlap namanya. Ya, overlap. Tugas pokok fungsinya sekretaris itu apa? Ya, kok malah ngurusi keuangan gitu lah. Ya. Itu malah bisa dimarahi orang banyak. Kerjaannya sendiri aja belum selesai kok mau ngerjakan kerjaannya orang lain gitu ya. Nah itu, maka ketika kita dimanapun, baik di organisasi non profit atau perusahaan ya, kita harus bekerja sesuai tupoksi kita ya. Tentunya di sana sudah ada, jadi tupoksi itu sudah ada pasti ya. Anda di mana bagian staf keuangan atau staf administrasi atau bagian apa? Nah, maka di situ pasti ada sudah
tugas-tugasnya apa saja gitu. Ya itu kerjakan dulu sebaik mungkin. Setelah itu seumpama memang masih ada waktu dan Anda bisa atau mempunyai kemampuan atau pengalaman di sana, ya silahkan bisa membantu, tapi juga harus dengan seizin dari pimpinan ya, atau seizin dari ketua. Pak Ketua, ini sepertinya bendahara kesulitan, saya mau membantu ini, ya, gimana? Kalau memang ketua mengizinkan, oke silahkan dibantu. Ya nanti dikomunikasikan kepada yang bersangkutan, bendahara umpamanya, ini mungkin kamu kesulitan, mau dibantu oleh ini sekretaris umpamanya. Nah, maka itu bisa, tidak masalah ya. Jadi kalau sudah seperti itu bagus ya. Jadi bukan overlap ya, jadi memang karena sudah koordinasi sebelumnya. Jadi satu hal baik organisasi atau apapun itu bisa terjadi namanya miskomunikasi. Kalau sudah terjadi miskomunikasi ya ini kesulitan, ini sangat sulit sekali mengembalikan ke posisi awal ya, karena kita tidak tahu juga ini ya, orang kan macam-macam ya, orang macam-macam, ada yang cuek dengan hal-hal seperti itu, tapi ada juga yang kekeh ya, jadi dia memang umpamanya tidak mampu tapi dibantu tidak mau, itu juga saya kira banyak juga gitu ya. Yang penting kalau kita sendiri ya sesuai tupoksinya apa ya, itu dikerjakan dengan baik ya. Saya kira sih itu sih kalau menurut saya. Kalau saya selama ini berorganisasi baik yang non profit atau profit ya, itu juga apa ya istilahnya, saya jaga betul agar tidak overlap ya. Itu saja masih kadang masih dianggap overlap gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya kan kadang lihat yang lain mamanya ndak selesai, itu kan rasanya itu apa istilahnya, gemes gitu loh ya. Jadi ndak selesai gitu kan, atau ada yang ndak berjalan gitu ya, mungkin di fungsi mana, fungsi penguatan organisasi atau fungsi kaderisasi umpamanya, kok ndak jalan, itu rasanya gemes gitu loh ya. Ya tapi ya komunikasikan lah, yang paling penting komunikasi dengan ketua atau pimpinan yang bersangkutan seperti itu ya. Kalau di perusahaan ya sama ya, apalagi di perusahaan ini lebih ketat lagi ya, jangan sampai overlap ya, jangan sampai overlap ya. Kalau ngurusi bagian IT umpamanya ya sudah bagian IT-nya, nggak usah masuk yang lain ya, keuangan atau mungkin ke yang lain ya, nanti malah ya bebannya, kesulitannya kita sendiri. Karena kalau kita sudah di sebuah perusahaan ya, baik itu perusahaannya orang lain, artinya kita ikut bekerja di sana, atau kita yang punya perusahaan itu ya, maka kondusivitas perusahaan itu harus benar-benar dijaga dengan baik. Iklim perusahaan itu harus benar-benar dijaga dengan baik ya, jangan sampai waduh gak karu-karuan. Kalau sudah tidak baik itu gak karu-karuan, nggak bisa kerja sudah. Jadi mau kerja juga kayaknya tidak enak ya, apalagi kalau terjadi miskomunikasi. Wah, ini apa istilahnya ya, tidak mencair ya, itu sangat mengganggu sekali ya. Makanya ya bagi orang-orang yang biasanya kalau sudah di tempat kerjanya tidak kondusif ya, rata-rata ya resign, jadi mengundurkan diri dari tempat itu gitu ya. Tinggal apa istilahnya, kita bisa survive enggak ya, survive itu bisa bertahan enggak di situ ya. Kadang mungkin juga ada orang yang ya itu tadi mungkin tidak suka dengan kita, sehingga membuat hal-hal yang kita tidak nyaman, akhirnya kita nggak kerasan di situ ya, macem-macem lah ya. Tapi kalau menurut saya mungkin pekerjaan itu memang sudah bagus, sudah enak, sudah layak ya, buat senyaman mungkin ya, ya.
buat senyaman mungkin. Terus saya ya pengalaman alhamdulillah selama ini tidak ada yang sampai katakanlah keluar tanpa apa ya, maksudnya keluar dengan hal-hal yang jelek, itu kayaknya tidak pernah. Jadi beberapa instansi atau perusahaan yang pernah saya masuki, alhamdulillah saya keluarnya ya baik-baik saja. Ya bahkan sampai sekarang pun silaturahim masih terjaga semua. Jadi satpam ya, security itu ya hampir rata-rata kenal semua. Security, OB ya, office boy itu yang sering bersih-bersih itu. Semua staff semua alhamdulillah enak semua ya, sampai sekarang pun enak semua. Jadi tidak ada yang tersakiti di sana. Ya mungkin Anda bisa carilah contoh-contoh lain yang mungkin keluar dengan tidak baik, itu kan juga kalau saya sendiri sih tidak bisa hidup seperti itu ya. Nah ini salah satu ya keuntungan kalian sih, karena kalian adalah santri ya. Santri ini lebih enak nih, lebih luas juga, enak. Santri itu enak, jadi santri itu pengalamannya luar biasa. Jadi ketika dalam sebuah perusahaan ya, kalau memang mereka sepuh ya, artinya senior atau sepuh ya, kan kita hormati ya, takdim lah ya, takdim. Apalagi sebelum di sini, sebelum di Ibrahimi, saya di kampus sebelumnya, di waktu itu masih STIMIK ya, STIMIK Asia Malang. Apalagi dosen-dosen senior di sana itu ya guru saya gitu ya. Jadi dosen-dosen di sana itu ya dosen saya, rata-rata yang tua-tua itu. Kemudian yang seumuran saya itu ya teman-teman saya, ada beberapa, waktu itu ada sekitar 4 orang ya. Jadi alumni sana, mahasiswa di sana, kemudian direkrut sebagai dosen. Ya saya salah satunya ya, sekitar 4 orang itu. Itu berarti teman sejawat, selevel ya. Itu pun enak semua. Kemudian yang di bawah saya berarti ya junior saya di bawah. Jadi kita enak semua. Saya ke dosen-dosen juga salim ya. Saya ndak ngurus, artinya dilihat siapapun memang mereka guru saya, baik muslim atau non muslim ya. Kalau di sini ya muslim semua jelas. Kalau dosen saya ya karena itu umum ya banyak juga yang non muslim ya. Saya salim semua ya, saya salim semuanya itu. Dan ternyata ini wallahu alam, saya itu ternyata mahasiswa saya juga salim ke saya gitu loh. Ini baik muslim atau non muslim, mahasiswa saya itu salim semua ke saya itu. Padahal mereka itu ke dosen lain tidak seperti itu ya, ke dosen lain tidak seperti itu. Saya kadang menganalisa gitu loh, mungkin itu tadi, karena ya kalau kita baik insya Allah ya dibalas dengan kebaikan ya, sesuai dengan apa yang kita inputkan, seperti itu ya. Itu bisa kita aplikasikan. Disinilah salah satu soft skill ya, soft skill yang tidak dimiliki lulusan ya, mahasiswa di kampus lain ya. Kalau sudah ada santri mahasiswa ini insya Allah luar biasa. Dan saya kira juga Anda bisa tanya ke alumni yang sudah bekerja, atau Anda bisa lihat sendiri alumni yang sudah bekerja itu seperti apa ya. Rata-rata mereka ya luar biasa. Jadi bisa beradaptasi dengan baik gitu loh ya, bisa beradaptasi dengan baik di sana. Ini sumber daya manusia. Oke, kemudian ini fungsinya. Jadi fungsi MSDM itu dari perencanaan, organisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian ya. Ini pemberhentian ini opsi terakhir ya. Ini pertama, ini perencanaan. Jadi direncanakan dulu ya. Jadi umpamanya kalau
kalian memang membutuhkan sumber daya manusia, ya direncanakan dulu ya. Maunya perusahaan nih, perusahaannya butuh apa? Kalau kemarin kita ada 5 ya, ada CEO, CFO, COO, CMO, ya sama apa? Ini 10 menit lagi nih. Ya, sama apa kemarin tuh? Operasional sudah ya. Ya ada 5 itu, nanti dilihat lagi. Ya, butuh apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian diorganisir. Ya. Siapa ini yang udah? Oke. Ya, di-mute dulu ya. Oke. Kemudian ada fungsi organisasi, jadi diorganisir ya, dengan baik. Ya. Salah satunya tadi itu, tupoksinya harus jelas. Kalau umpamanya sampean mempekerjakan orang tanpa memberi tupoksi, ya kan nanti dia kerja apa gitu loh. Dia enggak tahu kerjanya. Masa tiap hari harus dikasih tahu? Kan gitu. Langsung saja buatkan. Ya, ini kerjaan kamu itu ini gitu loh. Tugas pokok fungsi. Ya, tupoksi ini loh. Umpamanya jadi apa? Si FO ya, Chief Finance Officer ya, bagian keuangan. Ya keuangan itu apa saja? Ya mungkin mencatat pemasukan, pengeluaran semuanya. Ya sudah di situ gitu loh. Ya. Jangan sampai mengerjakan orang tanpa ada tupoksi ya. Bingung nanti yang kerja juga. Kemudian pengarahan, dikasih arahan, tupoksinya dikasih, diarahkan. Ini gini loh kerjanya. Gitu. Jadi jangan dikasih tupoksi tok ditinggal. Ya bingung lagi juga nanti. Gitu loh ya. Kemudian ada pengendalian. Ya harus dikendalikan, harus diawasi. Jangan ngasih tupoksi, ngasih arahan terus ditinggal juga, itu juga jangan, harus dikendalikan. Apa mungkin bisa laporan ya. Laporan mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali seperti itu. Ya. Ini mungkin cerita yang saya pernah cerita dulu tentang digital marketing ya. Digital marketing yaitu sudah dikasih tupoksinya, kamu intinya pemasaran online. Terserah pakai media apapun, mau pakai e-commerce, mau pakai website, blog, terserah apapun, mau pakai media sosial, terserah, gitu loh. Ya. Itu tupoksinya. Ya jualan online, diarahkan, ya dikasih pengarahan, ini pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya salah satunya kemarin saya yang diundang untuk memberikan pengarahan. Ya, untuk memberikan pengarahan. Jadi saya membahas termasuk SEO juga, Search Engine Optimization juga di sana. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian ini ya mereka membuat laporan ya seminggu sekali. Jadi semua yang di-share itu di-screenshot, ditaruh di Word. Word itu dilaporkan ke pimpinannya. Ini loh. Ya, jadi ketahuan, oh sudah nge-share berapa kali. Jadi walaupun ditinggal ya enggak masalah. Karena ada fungsi pengendalian. Gitu loh. Ya ini pimpinannya kan enggak selalu di tempat. Tapi ketika sudah dikendalikan tiap minggu ada ini laporan ya bisa di situ. Pengadaan ini ya tentang fasilitas, ini urusannya operasional. Mungkin laptopnya butuh nambah atau mungkin wifi-nya kurang kencang dan sebagainya. Kemudian pengembangan kompensasi ya, jadi ada apa istilahnya? Ada kenaikan inilah karir ya, jenjang karir itu ada, jenjang karir ya. Jadi jenjang karirnya ada. Jadi tidak itu aja begitu loh, ada jenjang karirnya. Kemudian diintegrasikan di maintenance, pemeliharaan, disiplinan, pemberhentian. Jadi ada disiplin juga. Disiplin ini juga harus dihitung juga. Jadi mungkin apa aja, mungkin telat atau tidak masuk berapa kali. Ya, nanti ada namanya SP1, SP2, SP3 gitu kan. SP1 itu seperti apa, SP2 seperti apa, SP3 seperti apa. Gitu loh. Sehingga nanti ada pemberhentian kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan ya dihentikan. Begitu. Ya.
Jadi ini ya harus jelas semuanya. Makanya di bisnis plan itu juga sebisa mungkin ya sudah menggambarkan keseluruhan dari bisnis itu loh. Jadi ndak tiba-tiba dihentikan, ya itu kan juga ndak adil juga gitu loh. Ya, dan perusahaan bisa dituntut itu. Oke ya, jadi diperhatikan seperti itu ya, entah nanti sampean jadi pegawai atau jadi bos ya saya kira juga ini perlu digunakan ilmunya ini ya, semoga jadi bos semua lah, amin. Nah ini prosesnya seperti ini ya, jadi perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, sosialisasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, nanti ada promosi, transfer, demosi, PHK ya, ini kan seperti ini. Oke, saya contohkan ya. Ini saya contohkan, saya stop share dulu. Oke, saya share lagi. Ini saya contohkan yang di Word. Oke. Ini masih ada waktu 4 menit ya. Saya kasih contoh ya. Ini untuk ini lowongan. Nah, saya pernah buat lowongan ini. Kelihatan ya. Ini ya. Ini saya butuh pengajar waktu itu, pengajar untuk LBB ya, Lembaga Bimbingan Belajar di Smart Training Center. Ini yang lamar ini luar biasa, banyak sekali, setumpuk gini loh, setumpuk banyak sekali. Artinya apa? Lebih banyak orang yang butuh kerja daripada yang mencari pekerja, gitu loh. Jadi peluangnya itu lebih besar ya menjadi bos daripada menjadi pegawai. Ya, makanya sampai nanti harus jadi bos. Ya, jadi bos buka lapangan pekerjaan, buka pegawai ini seperti ini. Ini yang melamar nih banyak sarjana ini S1 ini. Padahal waktu itu saya masih kuliah S1, masih belum selesai kuliah saya itu. Ya. Seperti ini. Ini mahasiswa S1 D3 semester 5, minimal semester 5. Ini yang lamar banyak sekali. Luar biasa. Nih. Saya tunjukkan juga. Nah, ini yang di SDM ya. Ini mungkin kemarin sudah ada yang pegang ini. Ini struktur organisasinya. Ini SDM-nya, jadi ada direktur ya. Direktur, ini saya manajer pendidikan, manajer administrasi, pemasaran, keuangan, bidang infrastruktur umum, organisasi seperti ini, informasi, bidang informasi. Ini SDM-nya yang ada di situ. Ini aja sudah ya omsetnya sudah ratusan juta ini ya. Jadi banyak sekali ini sudah. Ya, ini asli ini tempat saya bekerja waktu itu. Ya, di NEC Training Center. Kemudian ketika saya buat untuk saya sendiri, ya itu di sini nah ini punya saya sendiri kalau yang ini Smart Training Center ini. Nah ini adanya cuma begini SDM-nya. Jadi saya sendiri sebagai direktur Smart Training Center. Ini manajemen LBB, Lembaga Bimbingan Belajar. Ini ada Mas Yopi, ada Mas Asrofi. Mas Yopi bagian diklat, Mas Asrofi bagian produk edukasi, ada Nikmatus ini sebagai LBB, saya direkturnya. Jadi cuma 4 orang. Ya ini yang buka lowongan tadi. Yang buka lowongan tadi itu cuma 4 orang ini. Saya sebagai pimpinannya, ada 3 staf saya. Ya, sudah yang lainnya pengajar itu freelance semua. Ya. Oke ya, jadi itu dulu, ini less than 1 minute ini ya. Saya kira nanti bisa. Sesi, Pak? Kenapa? Ini sudah habis ini. Sudah habis. Nah, nanti kita lanjutkan di Telegram saja untuk diskusinya ya. Oh ya, tinggal Zoom lagi ya, Pak? Kenapa? Nggak usah. Ini aja. Ya, Pak. Saya screenshot dulu ini yang hadir. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Untuk SDM silakan bisa cari referensi yang lain
Tolong nanti digunakan betul grup Telegramnya, online 24 jam, digunakan diskusinya, jangan meneng tok ya. Oke, terima kasih.